Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati syahri Ramadan wa kataba alaina siyam wasilatan lidaf'i sayyiati wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa masabihi dhulam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at wa tarkil atham tadkhuluna jannata rabbikum bisalam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Raudhatul Mukminin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan kita laksanakan semua perintah Allah dan kita jauhi semua larangannya. Dengan iman dan takwa ini hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah musim kebaikan, musim maghfirah dan rahmat telah berada di penghujungnya. Tidak terasa musim yang banyak keagungan di dalamnya itu akan segera meninggalkan kita. Perasaan baru kemarin kita menjalankan puasa ini, dan kini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Marilah kita perlakukan akhir Ramadan sebagaimana kita menyambutnya pada awal. Kita bersemangat pergi ke masjid, bersemangat tadarus Al-Quran, kita raih ampunan, keberkahan, rahmat Allah dan pembebasan diri dari api neraka. Jangan malah sebaliknya, di akhir Ramadan ini justru malas ke masjid, malas tadarus dan seterusnya. Pada detik-detik akhir bulan suci Ramadan ini, justru kita gunakan semaksimal mungkin Ramadan yang tinggal beberapa saat ini. Kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita gunakan sisa waktu Ramadan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa ibadah dalam konteks pencegahan atau mencegah, menahan, ini jauh lebih berat dibandingkan dengan ibadah yang bersifat melaksanakan. Contoh, menjadi pedagang adalah mudah, tetapi berdagang dengan menahan diri tanpa menipu atau bohong bukan pekerjaan yang mudah. Menahan lebih berat. Menjadi pejabat adalah hal yang sulit, tetapi lebih sulit, lebih berat lagi menjadi pejabat yang tidak korupsi. Berkumpul atau berangkat ke majelis taklim untuk mengaji bukanlah hal yang berat, tetapi berkumpul tanpa menggunjing adalah sesuatu yang sangat berat. Ingatkah ma'asyiral muslimin, bagaimana bahagianya kita dulu saat melihat anak kita berhasil berjalan sendiri. Setelah beberapa bulan belajar, mulai dari merangkak dan seterusnya,
Tetapi setelah ia lancar berjalan, alangkah susahnya memperingatkan ia agar tidak lari-larian di luar dan di dalam rumah. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya menghindar dari larangan dibandingkan dengan melaksanakan perintah. Manusia cenderung penasaran dengan hal yang dilarang, selalu penasaran kenapa dilarang. Menahan lebih berat. Kelemahan manusia adalah dari sisi menahan diri. Logika seperti ini diambil keuntungan untuk strategi berdagang. Misalnya dengan memberi label negatif. Contohnya rawon setan. Sudah tahu makanan setan diberi label setan, tetapi justru penasaran dan akhirnya mencoba. Jangan lihat kiri, dilarang melihat ke kiri, tetapi malah penasaran. Setelah tahu akhirnya jadi berhenti. Inilah betapa manusia sisi pertahanan atau menahan dirinya sangat lemah. Oleh karena itu dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali mengatakan, innal ibadata syatroni, syatrul iktisab wa syatrul ijtinab. Fal iktisabu fi'l ta'at wal ijtinabu wal imtina'u 'anil ma'asi was sayyi'at wa huwa taqwa. Wa inna syatral ijtinabi 'ala kulli halin aslamu wa aslahu wa afdalu wa ashrafu lil 'abdi min syatril iktisab. Ada dua sisi di dalam ibadah. Sisi pertama adalah melaksanakan syatrul iktisab, dan sisi kedua adalah larangan syatrul ijtinab atau menjauhi larangan. Sisi pelaksanaan adalah melaksanakan berbagai perintah Allah. Inilah makna taat. Sedangkan sisi larangan adalah mencegah berbuat maksiat dan keburukan. Inilah takwa. Sisi larangan ini jauh lebih mulia, lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan sisi pelaksanaan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan sebagai bentuk ibadah yang mengandung unsur menahan diri memiliki kemuliaan dan keistimewaan dibandingkan dengan ibadah lainnya. Karena ibadah puasa didominasi dengan berbagai larangan makan, minum, nafsu, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Malah dengan bahasa Imam Al-Ghazali, puasa dapat digolongkan sebagai ibadah tingkat tinggi. Hal ini wajar karena sesungguhnya puasa melatih seorang hamba untuk mengendalikan musuh bebuyutannya, yaitu hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, latihan mengendalikan hawa nafsu adalah latihan membersihkan hati dari berbagai macam penyakit, mulai dari iri, dengki, hasud, qamak, ujub, riya, sum'ah. Semua itu adanya di dalam hati, dan kita sebagai seorang hamba harus membiasakan diri mengendalikan nafsu-nafsu tersebut dengan bantuan perut lapar, haus, badan lemas, mata yang tertekan. Sungguh berat latihan ini, akan tetapi ma'asyiral muslimin, jika berhasil, maka Allah telah menjanjikan hadiah besar yang belum pernah terbayangkan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan bahwa
pahala puasa Ramadan adalah urusannya sendiri. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Pahala puasa tidak dapat dibayangkan besarnya. Jika sholat berjamaah dilipat gandakan 27 derajat, amal solih dilipatkan sampai 700 kali. Tetapi khusus untuk puasa Ramadan, Allah akan memberikan sesuatu yang lain yang jauh lebih besar dari hitungan-hitungan semacam itu. Inilah rahasia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia harus merasa takut akan neraka yang disediakan olehnya untuk para pendosa. Dan barang siapa yang takut kepada ancaman siksanya, secara otomatis ia akan menjauhi hal-hal yang dapat menariknya ke neraka. Mereka yang takut pasti akan lari menjauh, dan siapa yang cinta pasti akan datang mendekat. Sebagaimana seorang yang takut ular pasti akan menghindari ular. Siapa yang takut singa pasti menjauh dari singa. Dan begitulah sebaliknya. Barang siapa yang mencintai keluarganya, ia pasti ingin selalu dekat dengan keluarganya. Barang siapa mencintai kekasihnya, tak mau ia jauh sedikit pun darinya. Kullu khaifin haribun wa kullu raqibin tharikun. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anehnya banyak orang yang mengaku takut dengan neraka dan berbagai siksanya, tetapi ia malah semakin mendekatinya dengan melakukan berbagai maksiat dan dosa, dan itu semua dilakukan dengan penuh kesadaran, bahkan bangga. Begitu pula sebaliknya, banyak orang mengaku mencintai Allah, tetapi malah semakin menjauh darinya. Semoga dengan ibadah puasa Ramadan ini kita semuanya tidak digolongkan termasuk orang-orang yang seperti itu. Sebagai evaluasi ma'asyiral muslimin di penghujung bulan suci Ramadan, beberapa tahun yang lalu kita menjalani namanya masa pandemi. Kita dibentuk oleh kondisi sehingga melahirkan habit, kebiasaan baru, dipaksa oleh keadaan. Dari beberapa literatur jurnal penelitian, untuk membentuk habit atau kebiasaan setidaknya dibutuhkan waktu 21 hari. Nah, puasa bulan suci Ramadan ini sudah melebihi dari 21 hari, bahkan penuh 30 hari. Sudah semestinya kebiasaan-kebiasaan di bulan suci Ramadan ini sudah benar-benar menjadi kebiasaan baru yang bisa dipertahankan di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita bagaikan rem di dalam kendaraan bermotor. Kalau tidak ada rem, maka keselamatannya tidak terjamin. Begitu pula dengan kita semuanya. Kalau mengendalikan diri tidak pakem, maka keselamatan diri kita akan tidak terjamin. Bicara tidak terkontrol, pemikiran tidak terkontrol, makan minum tidak terkontrol, bisa dibayangkan keselamatan kita akan terancam. Mudah-mudahan kita semuanya setelah keluar dari bulan suci Ramadan ini bisa mempertahankan diri sebagai hamba-hamba yang sholih. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril
aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur